yang terbaik, hari depan penuh pengharapan, hari depan penuh damai sejahtera. Kau rancangkan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih kami datang dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Kasih dan setia-Mu yang kekal dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, itulah yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Kami merasakan betapa kami gak bisa berbuat apapun, kami gak bisa lakukan apapun, karena kami tahu kami ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Itu karena Tuhan yang menetapkan kami. Itu yang sejak dari semula Engkau menciptakan kami. Bahkan Engkau ketika menciptakan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami nggak tahu apa yang bisa kami makan, kami nggak tahu apa yang bisa kami minum, tapi Tuhan ciptakan semua makanan yang bisa kami nikmati. Kami nggak tahu bagaimana menjaga hidup kami nggak bisa melindungi diri kami sendiri, sebab kami nggak tahu apa yang bisa terjadi di hadapan kami. Tapi kami sekarang mengerti dan percaya kalau kami ada sebagaimana adanya kami Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami memberikan diri kami, membuka pikiran kami mau mendengarkan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan di tempat ini, ajar setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk bisa mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Ajar setiap kami Tuhan supaya yang kami inginkan hanya Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Biar hanya Tuhan Yesus yang kami rasakan kehadirannya di tempat ini saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Senang kembali berada di sini. Terima kasih Pak Pendeta Tuhan yang sudah mengundang saya untuk boleh melayani kita di tempat ini. Dan saya hanya percaya kalau saya ada di tempat ini itu hanya karena Tuhan. Sebab saya nggak tahu bisa buat apa. Saya nggak tahu. Saya bahkan nggak bisa buat nafas. Karena manusia nggak bisa hidup tanpa udara. Ya, amin ya. Kalau kita lihat banyak orang di sekitar kita sedang melihat kebesaran Tuhan. Dunia kedokteran udah secanggih apapun sampai hari ini ya Bapak Ibu ya, itu nggak bisa menyembuhkan semua penyakit, nggak bisa. Dokter pun sakit, tahu kan? Bilang dulu kiri kanannya, dokter juga bisa sakit. Dan kalau dokter sakit, nggak bisa juga sembuh. Obat boleh diproduksi, vitamin boleh, apapun jadi deh. Semua yang manusia bisa buat. Tapi saya mau katakan buat kita, kalau kita ada hari ini, kita sehat-sehat, itu karena darah Yesus sudah dicurahkan di kayu salib buat kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita kembali lagi belajar koneksi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena banyak orang merasakan hidup ini dia gak terhubung dengan siapapun Pak. Dia merasa sendiri gitu. Dia merasa gak ada yang peduli gitu ya kan. Dia merasa dia gak punya duit banyak, sehingga dia merasa kenapa hidupnya gak punya duit gitu. Banyak yang terhubung
hari-hari ini dengan yang namanya ya jabatan gitu ya, kekuasaan gitu. Dia merasa dia nggak punya jabatan, dia merasa dia itu kayaknya hidupnya dijolimi gitu ya. Dia merasa hidup nggak adil gitu. Nggak adil. Itu semua adalah apa yang kita rasakan setiap hari pada waktu kita tidak terhubung dengan Allah. Karena kalau kita setiap detik merasa bahwa kita itu terhubung dengan Allah, wah itu sukacitanya luar biasa, Pak. Anda akan hidup dengan sangat rileks, santai. Di tengah badai sekalipun kita bisa percaya aku terhubung dengan Tuhan. Aku nggak takut akan apapun. Kita mau disakiti siapapun juga ya. Nggak kecewa. Tapi kalau kita jalani hidup ini apa adanya, tanpa menyadari gitu ya, kita terhubung dengan Tuhan, maka berulang kali kita pasti akan kecewa. Sebab dunia di mana kita hidup dipenuhi dengan orang-orang yang belum terhubung dengan Allah. Karena orang yang belum terhubung dengan Allah, dia akan sangat gampang menyakiti orang lain. Jadi kalau kita merasa hari ini kenapa dia sakiti saya? Ya jawabannya sederhana. Karena dia belum terhubung dengan Allah. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita mau dia berubah? Siapa di sini yang pengen supaya orang yang mengecewakan kita berubah? Angkat tangan deh. Oh, nggak pengen. Kalau nggak pengen juga nggak apa-apa, karena hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Karena hari ini kita sadar orang yang mengalami keterhubungan dengan Tuhan damai sejahtera hidupnya. Nggak ada yang kurang karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang menyediakan. Dan kalau Allah yang menyediakan itu dia nggak pernah gagal dalam janjinya. Katakan amin. Itu sebabnya kita hidup sampai dengan hari ini ada nafas yang terus menerus Tuhan sediakan dalam hidup kita. Gak pernah berhenti, gak pernah kurang penyertaan Tuhan, gak pernah kurang nafas yang hanya Tuhan. Catat di situ, hanya Tuhan. Orang mau punya uang sebanyak apapun, gak bisa beli nafasnya. Kadang-kadang kita gak sadar, kita kumpulin uang. Siapa sini suka ngumpul uang? Gak usah angkat tangan. Bertobat aja dalam hati. Hari ini kau harus sadar, kalau kita ngumpulin uang, maka Anda terhubung dengan mamon. Kalau itu tujuannya. Karena selama tujuan kita adalah mengumpulkan uang, ada yang bilang demi masa depan anak. Ada. Ya aku kan kumpulkan uang buat apa? Ditabung. Nanti anakku harus sekolah. Kenapa? Ya supaya dia bisa sukses. Kita lupa. Kita bisa hidup sampai dengan sekarang. Itu bukan karena uang. Bukan karena uang. Maka kalau kita mengumpulkan uang buat masa depan, saya mau kasih tahu ya, itu kita sedang tidak mau terhubung dengan Tuhan. Kita merasa apa nanti di masa depan andai kata kita udah kumpulin uang lah 2 miliar lah ya. Kalau sekarang contoh misalnya saya spesialis ya. Kalau ditanya sekarang berapa sih dana yang dibutuhkan untuk jadi spesialis? Ada yang tahu sih? Itu kisarannya di 1 M ke 1,5 M. Tapi mungkin ada tanya, kalau gitu aku udah ngumpulin berapa? Saya mau bilang 0. Saya jadi spesialis nggak karena ngumpulin uang. Enggak. Papa saya itu harus meninggal. Masih 1 bulan kuliah. Dan papa saya itu PNS. Pegawai negeri Sorgawi. Kenapa Sorgawi? Karena dia nggak ngumpulin uang. Apa buktinya? Buktinya
waktu saya mulai kuliah nggak ada tabungan, Pak. Nggak ada. Mama saya juga cuma ibu rumah tangga, nggak punya pekerjaan. Jadi pada waktu papa saya itu meninggal, itu ada 3 adik saya. Itu paling kecil masih SMP. SMA ada 2 orang. Kalau dipikir-pikir dari mana duitnya? Kita bahkan berharap supaya saudara-saudara pada nolongin, Pak. Ya enggak, Pak, jauh, Pak, jauh. Enggak. Kita malah kalau berharap sama mereka kecewa, Pak. Kecewa badai. Kecewa kayak badai. Wah, bisa sakit kepala itu mikirin itu, Pak. Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin sedang sakit kepala, itu karena kau sedang dikecewakan. Tapi kalau kau sedang dikecewakan hari-hari ini, karena kau sedang berharap kepada manusia, tapi kau dengar firman Tuhan hari ini, diberkatilah orang yang berharap hanya sama Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka saya harus katakan, kalau saya ada sampai dengan hari ini bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, bukan karena orang-orang pada baik sama aku, tapi karena Tuhan yang baik sama kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Anak muda, jangan kau takut. Kalau kau hari ini mau berharap hanya sama Tuhan, itu Tuhan yang akan memastikan masa depanmu. Karena hanya Tuhan yang bisa memastikan masa depan. Karena hidup kita ini hanya bisa karena Tuhan. Coba tarik napas kita, coba. Siapa yang ada napas yang angkat tangan, coba. Siapa yang ada napas yang angkat tangan? Ibu nggak ada napasnya? Siapa yang tahu bahwa nafas itu hanya datang dari Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Siapa yang tahu nafas itu dibayar di salib itu? Darah Yesus yang menghidupkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Maka tema bulan ini, Divine Connection, itu membawa hubungan yang mulia dengan sesama. Next slide coba. Kasihlah Tuhan alamu itu ya. Saya akan langsung to the point. Buka yang gambar otak dulu. Next slide itu. Nah, oke. Divine connection berarti di otak kita, di pikiran kita, kau punya Tuhan, Yesus di situ. Memori. Kalau hari ini kita sering merasa kecewa, kita sering merasa direndahkan, wajar. Karena yang kita memori adalah orang-orang yang sudah menjatuhkan kita. Orang-orang yang sudah menghina kita. Orang-orang yang mengkhianati kita. Orang-orang yang mengambil duit kita, deh. Orang-orang, kalau anak-anak muda gini ya, orang-orang yang merenggut kesenanganmu. Iya kan? Kita senangnya main bola, benar nggak? Datang mama kita, lu jangan main bola aja, lu belajar. Kita kesal sama mama kita. Ya, suami-suami juga kayak gitu. Cepatlah pulang. Istrinya merepet kalau udah di rumah. Bantu ini, bantu itu. Maka di dalam memori bapak-bapak itu sekarang, aduh, kok kayak gitu istriku. Tapi hari ini kalau di dalam memorimu, istrimu bisa hidup hanya karena Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan kau muliakan. Kau berbuat baik untuk istrimu, kau sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sabar dulu, Bu, iya kan? Kalau suamimu mengesalkanmu, hari ini hubungan dengan Tuhan akan membuat engkau merasa kau punya hubungan yang mulia dengan suamimu. Seberapapun mengecewakannya suamimu. Tapi kamu harus ingat, Bu, suami itu bisa hidup hanya karena ibu-ibu, suaminya hanya bisa hidup karena Tuhan, bukan karena masakan yang ibu masak tiap pagi. Ibu segitu sebenarnya ya. Aku udah capek masak untuk dia. Tengoklah, apapun nggak dibilangnya.
Ibu-ibu merasa kecewa, merasa suami yang nggak menghargai. Please deh Bu. Coba-coba kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita bisa berpikir segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini, itu dari mana sumbernya? Itu dari Tuhan. Jadi kalau ibu bisa masak Bu, itu karena haleluya. Kemuliaannya buat siapa Bu? Syukurnya buat siapa Bu? Buat Tuhan Bu. Maka pada waktu suami seolah-olah tidak menghargai, ibu nggak perlu berharap lagi penghargaan dari suami Bu. Ibu cuma perlu mikir, kenapa suamiku kayak gitu ya? Ada yang tahu kenapa suami stres? Ibu-ibu di sini angkat tangan. Mana ibu? Angkat tangan. Sering kan lihat suami stres kan Bu kan? Ya kan? Pulang ke rumah merengut. Padahal kalau nggak pulang ke rumah merengut dia paling gini, main HP, ya kan? Langsung duduk. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Tolong dulu, ya kan? Kau tenang-tenang saja. Kau enak-enak saja, ya kan? Kita bilang gitu kan, ibu-ibu. Sama sih, bapak-bapak juga gitu ya. Tapi pada waktu kita menyadari bahwa hidup daripada pasangan kita itu hanya karena dari Tuhan. Kalau kita menyadari hidup ini adalah anugerah, kita nggak bisa buat apa-apa Bu, Pak, Dek, adik-adik ya. Lu kalau kecewa sekarang sama orang tua ya, hari ini aku mau bilang, lihatlah orang tuamu itu bisa hidup karena Tuhan. Mau kamu bilang orang tuamu itu kejam kayak cerewet kayak nggak adil kayak terserah lu lah. Tapi kamu sekarang bisa mikir, nggak ada manusia bisa hidup kalau bukan karena Tuhan. Kalau kamu menyadari keterhubungan itu dengan Tuhan, maka kamu akan menghormati orang tuamu. Dan kalaupun orang tuamu tetap tidak melakukan yang baik untukmu, saya mau bilang, Tuhan yang akan memberikan berkat untukmu, karena Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada tuh anak-anak sampai sekarang tuh kecewa sama papa mamanya, ya, lihat kiri kanannya, ingat Tuhan aja bilang, ya bilang, iya. Siapa punya mulut angkat tangannya? Siapa tahu mulutnya dari siapa? Angkat tangan yang tahu dari mana mulutnya. Hah? Udah bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus baik untuk kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan, menjalani hidup ini enak banget Pak. Bisa dipastikan gini ya, nggak perlu obat. Pada waktu kita sakit kepala, kita nggak cari obat dulu yang pertama. Tapi karena kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka yang pertama kita cari adalah obat. Lalu ada orang yang mencari obat bukan ke dokter. Ya memang karena dia nggak punya duit kan gitu kan. Lalu dia buka Google. Dia buka Google nih, sakit kepala. Yang ketawa itu pasti tahu yang gue bilang. Lalu ketika dia buka sakit kepala, Bu, apa yang masuk, Bu? Kanker otak. Darah Yesus yang menyembuhkan kita, Bu. Pada waktu kanker otak kita baca, masuklah ke otaknya, kan tadi ada gambar otak kan? Termemorilah kanker otaknya. Maka sejak daripada saat itu terhubunglah ibu dengan kanker otak. Jadi sakit kepala nggak hilang-hilang. Udah minum obat juga nggak sembuh. Karena di dalam otaknya sedang terhubung dengan kanker otak. Nanti dokter bilang, tenang aja, nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin, sakitnya terus kepalaku katanya. Terpaksa aku keluarkan
rumus mujarab, aku bilang kan. Kalau sekarang dikasih duit 10 juta, senang nggak? Tiba-tiba senyum dia. Kenapa? Hilang sakit kepalanya. Iya. Senang kok maksudnya. Nah, kita sebenarnya, tapi banyak nggak sadar lah. Saya anggap kita nggak sadar yang di sini. Saya anggap kita nggak sadar. Hari ini saya bersyukur di sini deh. Nambahin banyak orang yang sadar lagi. Sadar bahwa kita ini hidup ya. Saya ini hanya bisa hidup karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. Aku udah rasakan semua soalnya. Saya pernah rasakan miskin, pernah disakiti, pernah dikhianati juga pernah, Bu. Ya, sekarang juga lagi sedang, kalau secara akal manusia itu pengennya kita udah malas lah ngerjain semua, malas gue nggak mau buat apapun, sia-sia, iya kan gitu kan. Tapi karena saya percaya, kok bisa Tuhan, aku tadi malam tidur nggak tahu apa-apa, tapi aku bangun pagi ini, maka saya hanya punya kesadaran berarti Tuhan yang mau saya hidup. Bilang kiri kanannya, Tuhan yang mau kamu hidup. Bilang kiri kanannya lagi, Tuhan yang mau kamu disakiti. Ngeri banget itu. Tapi saya mau bilang sama kita, itulah kita makanya datang hari ini. Ya. Tuhan sedang kasih tahu semuanya sama kita ini semua. Orang-orang yang sedang menyakitimu, maka kita harus baca ini 1 Samuel 17 ayat 37 yang ada gambar Daud dan Goliat. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kenapa Daud harus menghadapi Goliat? Bilang kiri kanan, karena Tuhan yang mau. Lalu kalau gitu Tuhan itu jahat dong, Tuhan itu jahat. Sabar dulu. Tuhan itu punya rencana. Tapi Tuhan tuh nggak mau asal-asalan gitu loh. Dia hanya kasih rencana yang terbaik, yang indah, cuma buat orang yang mengasihi Tuhan. Maka kalau di dalam pikiran kita itu ya banyak kali hitungan uang, itu kita mengasihi siapa? Otomatis uang yang dikasih, karena yang ada di otaknya juga cuma enggak. Kalau yang di otak kita sekarang adalah jabatan gitu ya, berarti kita bukan mengasihi Tuhan, karena yang ada di otak itu adalah jabatan. Mengasihi itu artinya di pikiran kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Apa yang di otak kita? Gak ada yang sempurna. Manusia gak ada yang sempurna. Gak ada. Tapi pada waktu Yesus itu di dalam otak kita, kita tahu Tuhan Yesus sudah disalib. Kita gak bisa sempurna. Tapi Tuhan Yesus baik. Dia gantikan kita di kayu salib. Harusnya kita yang dihukum, Pak. Harusnya kita itu yang disalibkan. Sebab kita nggak layak. Kita nggak layak karena kita nggak bisa buat apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Coba siapa sini yang bisa melambaikan tangan? Lambaikan tangan. Yang bisa aja. Ya. Lalu saya tanya nih, siapa yang tahu kenapa kita bisa melambaikan tangan? Angkat tangan. Yang tahu aja, yang nggak tahu nggak usah angkat tangan. Kau nggak tahu 3 orang. Aku tanya ya, lihat tanganmu.
Come on, lihat, kamu punya mata, lihat tanganmu. Siapa yang ciptakan tanganmu? Bisa kau ciptakan tanganmu? Pada waktu kita menyadari, gini, dia cuma sini. Tahu nggak? Kenapa kau bisa gini? Bilang karena Tuhan. Karena kalau nggak ada kepalamu, gini pun kau nggak bisa. Saya mohon maaf, saya bukan marah sama kalian. Saya cuma kasih tahu. Tapi kadang kebenaran itu bisa sangat mengganggu kita. Kenapa? Karena kamu sedang terkoneksi dengan apa? Bukan dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, apapun kita sadar, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kamu sedang terkoneksi dengan persoalanmu. Kamu sedang terkoneksi dengan masa depanmu. Kamu kacau. Gimana nanti masa depanku? Kamu dikacaukan dengan keadaan-keadaan yang membuat, aduh, kenapa aku harus sekolah di sini? Aku nggak suka sekolah di sini. Semua kita nggak suka. Jawabannya cuma satu, karena kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan. Ayo masukkan kotamu. Kau ada karena Tuhan. Udah dia. Itu G. Ku ada. Salah itu D. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih Raja-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setiamu. Pada waktu kita tidak menyadari bahwa kita ada karena Tuhan yang mau kita ada, kamu kecewa dengan orang tua. Kamu pasti kecewa dengan teman-temanmu. Kamu pasti kecewa dengan saudara-saudaramu. Karena kamu belum menyadari kenapa kamu bisa ada. Ya, Anda akan sedih terus. Kalau bagi saya dokter, ya sebenarnya senang sih lihat orang sedih. Gimana dokter Joseph ini? Karena pada akhirnya dia akan sakit kepala lalu datang berobat. Siapa yang dapat duit? Ya aku. Tapi karena tujuanku bukan uang, maka aku kasih tahu gitu loh. Ayo dong. Kalau ada pun persoalan yang kau hadapi, kau harus ingat. Down, next slide. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Next slide. Daud mengalami koneksi dengan Allah. Sehingga apa? Saya catat ada 4 hal. Saya nggak tahu apa kecewamu sekarang, tapi saya cuma tahu kalau kamu kecewa karena kamu nggak connect dengan Tuhan. Yang pertama, orang yang mengalami koneksi dengan Allah, dia tidak kecewa dengan orang tuanya karena disepelekan, karena nggak dihargai. Coba tuh, Daud itu disepelekan sama papanya, maka dia cuma dikasih menggembalakan 2-3 kambing, nggak ada harganya, sendirian. Siapa suka sendirian? Nggak ada. Semua pasti bilang nggak enak sendiri, nggak ada kawanku. Kadang-kadang kita dipindahkan dari satu sekolah, Papa aku nggak suka sekolah di sini, nanti nggak ada kawanku. Kenapa dia kayak gitu sama aku? Padahal dia tadinya baik. Ya elah, sudahlah. Hari ini kau harus sadar kau itu hidup karena Tuhan. Saya mau katakan Tuhan.
Kamu mau suka nggak suka, kamu hidup karena Tuhan. Gak ada. Saya udah capek aku belajar. Aku capek belajar 12 tahun, Bu. Saya cari tahu kenapa manusia bisa hidup. Kenapa sel-sel di tubuh ini bisa hidup. Dan saya pelajari ada 4 triliun sel di dalam tubuh kita masing-masing. Dan saya mau katakan, tidak ada satu manusia, bahkan dikumpulkan semua manusia, menciptakan satu sel aja deh. Gak bisa. Kamu mau suka atau gak suka dengan hidupmu, saya mau katakan itu urusanmu. Tapi hari ini aku berurusan dengan Tuhan. Aku hanya menyatakan, siapa mau sadar-sadar Pak. Yang gak mau juga gak apa-apa. Anda boleh gak suka sama saya, tapi satu waktu Anda harus datang juga sama aku berobat. Iya benar. Tahu nggak? Jadi yang datang berobat sama aku itu jarang yang baru sakit. Yang berobat sama aku itu udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh dia. Lalu dengar kata orang, udah kok ke dokter Joseph aja. Bukan karena aku hebat. Aku cuma kasih tahu, Bu, lu masih hidup. Masih. Coba tarik nafas, Bu. Hebat nggak Tuhan itu, Bu? Ya juga. Pada waktu dia setuju bahwa dia hidup karena kehebatan Tuhan, berubah lagi si otaknya itu. Jadi kalau lihat gambar otak yang merah tadi itu adalah bagian otak yang mengendalikan jantung kita, Pak. Maka kalau kita mau sehat-sehat jantungnya, jangan cari vitamin, jangan cari obat buat nyembuhin jantungnya. Perasaan itu gembira. Paru-paru juga di situ. Sarafnya dari situ loh, sistem saraf otonom. Ya. Kalau masih juga nggak mau percaya sama aku, waduh urusanmu lah, aku bilang. Aku udah capek belajar, aku bilang. Aku udah capek belajar. Aku cuma tahu satu hal, pokoknya apa yang kukhotbahkan ku rekam, aku bilang. Supaya nggak lupa, supaya nggak disuruh ulang-ulang. Ya, siapa tahu kan, kakak pengen dengar lagi apa. Udah lihat lagi rekamannya nanti. Aku buat di YouTube supaya ingat. Saya capek juga. Saya juga ngajar di kampus tuh Pak ya. Waduh, kan yang diajar itu bisa sampai 100 orang itu. Kita bicara tentang jantung, paru-paru, lambung, usus, ginjal, kita jelasin semua itu Pak. Kan agak ngeri juga. Tiba-tiba bilang, udah pada ngerti semua belum? Belum Pak. Yang mana? Semua katanya. Mak. Sakit kepala kita mendengar itu. Ya. Maka saya buatlah rekaman semua. Ya, saya rekam semua. Udah kamu lihat aja lagi sana. Kamu dengerin. Kamu hanya perlu kasih waktu. Kamu gak bisa tiba-tiba jadi pinter, saya bilang gitu. Gak bisa. Kita semua bisa pinter karena kita masukin informasi data ke otak. Maka kalau yang kita lihat sekarang hidup kita ini ya, sebenarnya semua berdasarkan informasi yang masuk ke otak. Saya mau katakan hati-hati dengan kehidupan zaman sekarang ini. Era informasi bahkan sudah mau entah berapa G lah ini, kita 5G sekarang. Itu kecepatan informasi yang bisa sampai ke kita, itu luar biasa Pak. Sehingga itu akan masuk. Dan itu cara iblis. Berapa banyak yang ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Ada yang ingat? Kisah ketika Tuhan Yesus dicobai iblis, ada yang ingat ya? Lalu iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi itu. Ngapain coba? Dia bilang apa? Yesus, lu lihat nih, segala kemegahan dunia. Kemegahan dunia? Hebat nggak orang kaya? Lu bangkut-bangkut lu orang kaya itu bisa hidup cuma karena darah Yesus. Kau bilang pula hebat orang kaya. Yang hebat itu yang layak dipuji. Jangan kau bilang lagi mulai sekarang orang kaya hebat. Hanya Tuhan Yesus yang hebat. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan satu-satunya. Jadi saya mau bilang gini loh. Ya dulu aku kayak gitu juga. Dulu saya Pak kalau lihat orang kaya, kagum kali gitu loh.
Lalu mikir, enak ya, punya uang banyak ya, bisa beli mobil baru, mobilnya bagus, apalagi kayak sekarang mobil listrik ya kan. Gue bilang. Tapi pada waktu kita menyadari hidup ini hanya bisa karena Yesus. Mobil listrik gak bisa nyelamatin. Ada mobil listrik yang kecelakaan di jalan tol, ada nggak? Jadi hebat itu. Orang kaya juga pada mati. Hebat itu. Nggak hebat. Tapi Tuhan bukan larang kita jadi kaya, Pak. Enggak. Susah payah tidak menjadikan orang kaya. Siapa yang lagi susah payah kerja ini? Yang angkat tangan hari ini harus bertobat. Kau jangan mau susah payah kerja. Anda kerja dengan bersyukur, sehingga nggak stres jiwa ini. Kalau stres, apa akibatnya? Ya aku yang senang. Berobat lagi sama aku. Gula naik, tensi naik, asam lambung naik, ya kan? Terus jangan buat aku stres lah. Dok, aku nggak punya duit, dok. Lah, aku bilang. Duh, kalau nggak punya duit, follow dulu YouTube-ku, aku bilang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bisa, ngerti Pak ya, paham Pak ya. Tapi pada waktu kita melihat semua orang itu ada karena Tuhan, maka apapun yang kita perbuat kepada mereka, itu kita perbuat seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan membalaskan. Kita percaya tabur tuai, kita bukan percaya karma. Apa yang kamu tabur, pasti kamu, udah itu aja ingat. Tabur aja kebaikan. Walau dia jahat, kamu tabur kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu Pak, kita juga bisa nabur, bukan karena kita. Nggak kecewa dengan orang tua karena disepelekan, nggak kecewa dengan orang tua karena nggak dapat warisan, ya kan? Aduh, kalau udah bicara warisan tuh ya, panas otak. Nggak kecewa dengan saudara sendiri karena dihina dan difitnah. Itu nanti baca ayatnya 1-17 ayat 28. Pada waktu Daud udah nyampe di tempat di mana Goliat itu menghina tentara Israel, apa dia bilang abangnya? Woi, jahat kali kau. Kau datang ke sini mau ngapain? Karena abang-abangnya pun menyepelekan dia. Kamu itu kan cuma di sana menjaga 2-3 ekor kambing domba. Abang-abangnya nggak tahu kenapa si Daud ini masih hidup, ya kan? Karena kalau abangnya tahu kenapa Daud masih hidup, masa dimarahinya? Masa dia malah hina Daud itu? Siapa sering dihina? Oh enggak, siapa sering menghina? Kita nggak mungkin, aduh, kita nggak mungkin hidup di dunia ini ya, terus dipuji-puji sama orang. Tapi banyak kita berharap dipuji sama orang. Anda minta validasi supaya dibilang orang hebat, pasti kecewa. Memang Anda nggak dihina, tapi Anda sedang kecewa sekarang. Ya juga ya, nggak ada yang pernah muji aku. Aku juga nggak pernah dianggap ada gitu loh. Aduh deh. Yang ketiga, tidak kecewa dengan saudaranya sendiri karena dihina dan difitnah. Yang keempat, tidak kecewa dengan semua orang karena dihina dan difitnah. Karena dia juga dibilang sama bangsa yang lain, ngapain kau datang Daud? Kau bisa apa? Kamu bisa apa? Orang tidak bisa melihat potensi kita. Karena apa? Karena orang itu tidak bisa melihat Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat Tuhan, potensinya tidak terbatas. Karena bagi Tuhan, bilang kiri kanan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang kelima, tidak takut dengan musuh yang lebih kuat dan tidak bisa dipengaruhi oleh perkataan negatif orang lain. Kita hidup karena perkataan orang kan? Dibilang orang hebat, senang kita. Senang gak? Gak usah senang lagi. Karena kalau orang bilang kamu hebat, dia gak kenal Tuhan.
Kau senang dibilang cantik? Jangan kau bilang, aduh, udah mau aku bilang tadi jangan kau bilang senang. Bilang biasa aja bilang, karena aku tahu aku memang, dan aku tahu aku ciptaan Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada yang kurang dalam hidupku. Amin. Jadi saya juga hari ini saya diingatkan sama Tuhan ya. Setiap hari apa yang kita bicarakan. Dari sini kita belajar dari Daud ya. Tahu nggak Daud akhirnya jadi raja? Siapa yang tahu Daud jadi raja? Katakan. Amin ya. Kenapa Daud jadi raja? Ternyata karena ini loh. Daud kehendak Tuhan harus berhadapan dengan Goliat. Jadi kalau kau hadapi sekarang masalah yang besar, kamu harus bilang haleluya. Masalahku besar. Tuhanku lebih besar. Tuhanku punya rencana yang ajaib dalam hidupku. Jangan gini. Kok kayak gitu suamiku? Aduh, gak bisa aku nerima suamiku kayak gitu. Bah, kau yang mau bilang. Kita harus percaya akan rencana Tuhan, Bu. Maka kalau suami kita sekarang mengecewakan kita, sudahlah, terpujilah Tuhan. Suamiku itu bisa hidup karena Tuhan. Haleluya. Ibu nyembah Tuhan terus. Memuji Tuhan senantiasa. Suamiku, aduh, kau bisa hidup karena Tuhan. Aduh. Lalu ibu nanti wajahnya jadi senyum gitu. Suami kalau pulang, karena kan suami masih waras kan? Masih waras nggak, Bu? Masih. Karena kalau orang waras, lihat yang senyum, dia ikut angkat. Jadi kalau saya senyum sama bapaknya, nah kan dia malah senyum kan? Karena dia sebagian yang bertanya, kok tahu dok? Ya karena kan aku ketemu dengan banyak orang. Kalau pasien datang, saya langsung uji dari awal. Saya senyum dulu, apa kabar? Tapi kalau dia langsung marah, nah saya tahu lagi nggak waras. Tapi saya percaya di tempat ini semua kita diberkati oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak juga gitu. Gak ada anak yang suka lihat orang tua marah-marah. Tapi kamu bisa buat orang tuamu supaya gak marah-marah. Itu. Tiap hari kamu kerja rajin, sukacita. Hah? Nyuci piring sukacita. Disuruh nyapu kamu sukacita. Kenapa kamu sukacita? Karena kamu tahu kamu bisa nyapu bukan karena kamu. Kamu bisa nyapu karena kamu dikasih Tuhan tangan loh. Dan Tuhan berjanji loh. Orang anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tuanya. Tahu janji Tuhan di situ? Apa janji Tuhan untuk yang menghormati orang tua? Umurmu panjang. Jadi kalau ada anak-anak muda berpikir, ya aku takut kan sama penyakit ini, jangan-jangan aku mati, jangan-jangan aku mati. Itu karena kau nggak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, hari ini kalau kau dengar firman Tuhan ini, kau sembuh deh, kau sembuh. Udah aku bilang kau sembuh. Kau sering saya kepala kan? Saya mau bilang kenapa anak muda banyak kena narkoba? Karena dia nggak tahu mau pergi kemana. Narkoba itu yang saya tahu ya, ketengannya 5.000. Jadi waktu dia pakai narkoba karena dia lagi stres, dengan 5.000 itu dia kayak, sembuh. Saya mau bilang sama orang tua, Pak, Bu, tidak ada tempat yang lebih aman buat anak kita kecuali di rumah kita. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sibuk, mengurusi yang nggak perlu diurusi. Bapak harus dari pagi mikirnya Tuhan aja. Ibu dari pagi mikirnya harus Tuhan aja. Supaya anak-anak kita semuanya bisa merasakan hubungan dengan Tuhan. Maka mereka tidak akan jatuh kepada dosa seperti itu. Amin. Karena kalau ke dokter dia harus bayar sekian. Tapi dengan 5.000 sakit kepalanya hilang, Pak. Tapi dia nggak tahu kandungan di dalam narkoba itu akan membuat dia ketergantungan. Yang kedua akan merusak otaknya sendiri. Jadi kalau kita cuma marah sama anak kita, Pak, anak kita itu bukan perlu dimarahi. Yang nggak setuju sama aku nanti nonton YouTubeku.
Yang nggak setuju sama saya nanti nonton YouTube saya, dengerin semua itu. Ya, itu banyak sekali orang-orang dengan pikiran yang udah panik. Sampai dia bisa bilang kadang, aku udah berdoa, tapi Tuhan belum jawab doaku. Wow. Aku udah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi Tuhan gak jawab doaku. Wow. Semua karena stres. Anakku kayak gini, suamiku kayak gini, istriku kayak gini, uangku gak ada. Waduh, bilang masa uang gak ada? Ya kan memang gak ada, terus kenapa kau hidup? Aku bilang, diam dia. Siapa punya uang banyak di sini? Angkat tangan. Bingung Bapak. Jangan takut diminta uang Bapak. Kalau Bapak angkat tangan tadi, walaupun ya, sudah angkat tangan kita ya, mintalah uangmu. Bapak langsung bilang, iya ya, aku cuma tahu aku punya Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta. Di alam semesta ini ada emas, ada perak, ada semua kekayaan alam. Berarti aku kaya kan, betul kan Pak? Berarti kalau dimintanya uang Bapak kasih apa? Tuhan ketawa lu. Jadi jangan takut orang minta uang sama kita. Kita cuma bilang, sini aku doakan kau. Kau terima Tuhan Yesus, kau pasti kaya. Karena kalau kau tanya sama aku kaya, aku kaya. Karena Tuhan Yesus, aku tidak kurang satu apapun. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun. Aku merasakan koneksi dengan Tuhan, maka aku tidak merasa kurang akan apapun juga. Ada yang merasa kurang di sini? Hari ini sadari aja, kita bisa hidup hanya karena Tuhan saja, dan Tuhanlah yang kita puji dan sembah untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar kalau bukan karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami nggak bisa hidup sekarang. Kami sadar semuanya sudah dibayar lunas. Tuhan Yesus membayar oksigen. Tuhan Yesus sudah membayar penyertaan. Tuhan Yesus sudah membayar perlindungan. Semuanya kami yang hidup hari ini karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Tapi kami mengakui juga di hadapan-Mu Tuhan, kalau selama ini apa yang ada dalam pikiran kami pikir kami bisa hidup bukan karena Tuhan Yesus. Kami pikir kami bisa hidup karena kami yang tentukan. Sekarang kami tahu Tuhan Yesus sudah punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang pernah kami pikirkan dan bayangkan. Kalaupun hari ini kami sedang dikecewakan, kami sekarang tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini Tuhan, tapi hamba mau berdoa. Berapa banyak di antara kita yang sadar sampai dengan hari ini dia hidup hanya oleh karena kasih setia Tuhan. Yang sadar sampai dengan hari ini kalau dia hidup hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang sadar kalau sampai dengan hari ini ternyata bukan uangnya, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan orang-orang yang peduli yang membuat kita hidup sampai dengan saat ini.
sampai hari ini, siapa yang sadar kalau engkau hidup itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus? Kau angkat tanganmu, aku doakan kita. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu yang terangkat karena kau mengakui tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain tempat pertolongan selain Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain yang mengasihimu selain daripada Tuhan Yesus. Sehingga kau tidak akan berharap lagi kepada dunia ini. Sehingga kau tidak akan berharap lagi kepada manusia manapun, karena manusia bisa kecewakanmu. Sehingga kau hanya berharap hanya sama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari dan seterusnya engkau ikut apa kata Tuhan, engkau ikut apa kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Kau boleh turunkan tanganmu. Tapi kalau saat ini kau masih merasa berat untuk mengakui itu semua, saya mau katakan kepadamu, carilah, dan kau tidak akan temukan itu. Kau mungkin masih merasa gak ada jawaban di dalam Tuhan. Saya mau katakan, kamu cari. Tapi saya hanya bisa katakan, tidak ada jalan kecuali di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kapanpun kau bisa datang sama Tuhan Yesus, kapanpun engkau bisa merendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan akan menunjukkan kuasanya, mujizatnya dalam hidupmu. Berkati Tuhan gereja ini, buat banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini sadar bahwa Tuhan itu baik, sadar bahwa Tuhan itu maha kuasa, sadar bahwa tidak ada yang lain tempat perlindungan dan pertolongan kami kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini, tambahkan pengurapan-Mu Tuhan. Banyak jiwa akan disembuhkan di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tangan buat Tuhan Yesus. Mari silakan Bapak Ibu. Kita akan dengarkan transaksi kerawatas pekan gereja kita.